Abad Pertengahan merupakan salah satu periode sejarah terpanjang di Eropa. Masa ini dimulai sejak jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi sampai dengan pemulaan perjalanan dunia pada abad ke-15. Abad Pertengahan juga memiliki konotasi negatif yang dikenal dengan abad kegelapan, di mana hal ini merujuk pada stagnansi peradaban Eropa selama ratusan tahun. Perkembangan abad pertengahan dibagi menjadi tiga, yaitu awal, puncak, dan akhir. Bangsa Eropa mencatatkan banyak peristiwa penting pada masa ini. Banyak di antaranya merupakan ketidakpuasan yang melahirkan abad pencerahan atau Aufklärung. Sebelum mulai ke pembahasannya, alangkah baiknya teman-teman mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik tentang seputar sejarah. Dan mari kita lanjut pembahasan hari ini di History Open World. Keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 disepakati para sejarawan sebagai permulaan dari abad pertengahan. Tidak ada satupun imperium yang mampu menggantikannya. Romawi yang pernah berkuasa di seluruh Laut Tengah, Kekaisaran Bizantium yang masih bertahan pun hanya bisa mengendalikan kekuasaannya di Balkan dan Anatolia. Munculnya kekuatan baru seperti orang Islam di selatan berbanding terbalik dengan Eropa yang tidak memiliki kiblat kekuasaan besar. Bangsa Eropa memasuki masa transisi yang diisi dengan instabilitas, absolutisme, feodal, dan gereja, serta kualitas hidup yang rendah. Abad Pertengahan merupakan peralihan Eropa dari zaman klasik menuju zaman baru, sehingga terdapat beberapa perubahan dan karakteristik unik yang berubah seiring dengan perkembangan zaman pertengahan. Beberapa ciri-ciri penting yang dimiliki oleh peradaban Eropa pada masa itu adalah meluasnya praktek kristianisasi di tengah masyarakat Eropa, jatuhnya populasi Eropa akibat kelaparan dan wabah, menurunnya kesejahteraan masyarakat akibat instabilitas politik dan ekonomi, tumbuhnya semangat kebangsaan yang memunculkan negara-negara baru. Feodalisme muncul menjadi tatanan sosial yang banyak dipergunakan. Munculnya banyak konflik, misalnya negara, bangsa, atau agama. Berkembangnya sistem ekonomi monarkial, terhambatnya ilmu pengetahuan akibat feodalisme dan gereja. Sebelum akhir abad pertengahan, perkembangan abad pertengahan. Jadi kita akan membahas 3 poin penting, yaitu awal, puncak, dan akhir. Jadi itulah ciri-ciri dari abad pertengahan, dan kita akan lanjut awal mulanya terjadi abad pertengahan ini. Abad ini terjadi pada tahun 5 sampai 10 Masehi. Masuknya Eropa dalam abad pertengahan dimulai dengan penyesuaian diri terhadap hilangnya kekuasaan besar Romawi. Periode ini dianggap sebagai kegelapan Eropa. Pada zaman klasik, kota-kota besar kehilangan penduduk yang berimigrasi untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Lesunya aktivitas perekonomian yang sebelumnya ramai berlangsung. Selain itu, pada masa ini, kekuatan lembaga gereja menguat dan meletakkan Alkitab sebagai sumber rujukan utama masyarakat, sehingga membatasi munculnya karya-karya ilmiah dan sastra yang dapat menjadi sumber pembaharuan. Pada periode ini, bangsa Eropa dihadapkan pada kebangkitan para umat Islam yang menaklukkan banyak wilayah di Mediterania, dan keilmuan juga berkembang pesat di Cordoba yang dikuasai oleh Islam, meninggalkan kebanyakan wilayah Eropa. Salah satu peristiwa penting pada masa ini adalah berdirinya Kekaisaran Romawi Suci oleh Karel yang Agung pada tahun 800. Monarki penting yang berdiri sampai tahun 1806. Puncak pertengahan sekitar 1001 sampai 1300 Masehi. Abad pertengahan pada masa periode ini mencapai puncak peradabannya. Eropa mengalami peningkatan jumlah penduduk yang signifikan.
sehingga berdampak positif pada perkembangan perekonomian dan politik. Meskipun terjadi beberapa invasi seperti Viking dan bangsa Mongol, kekuasaan Eropa tumbuh secara sehat di banyak wilayah. Sementara gereja yang kuat masih menyerukan perang salib melawan Islam, memperebutkan Yerusalem. Bibit negara bangsa baru seperti Inggris, Perancis, Hungaria, dan Jerman mulai muncul pada masa ini. Selain itu, ilmu pengetahuan mulai sedikit mendapatkan tempat di publik, misalnya Albertus Magnus dan Thomas Aquinas yang membangkitkan filsafat khas Aristoteles dan Cicero. Sekitar pada tahun 1301 sampai 1500 Masehi, periode terakhir dari abad pertengahan yang didominasi oleh bencana besar bagi bangsa Eropa dalam berbagai bidang. Black Death dan Black Famine menghancurkan demokrasi dan perekonomian Eropa. Hal ini diperparah dengan konflik seperti Perang 100 Tahun antara Perancis dan Inggris. Kejayaan pada periode sebelumnya dalam waktu singkat runtuh, termasuk kekuasaan gereja yang terlibat dalam stigma barat. Secara kolektif, bencana ini memunculkan pemberontakan dari kalangan petani di Inggris dan Perancis. Menurut sejarawan, krisis abad pertengahan akhir adalah fase terburuk sekaligus titik balik bangsa Eropa dalam memasuki masa modern atau Renaissance. Akhir dari abad pertengahan sendiri memiliki banyak pendapat dari sejarawan. Beberapa di antaranya pelayaran Columbus 1492, penaklukan Konstantinopel 1453, penaklukan Granada 1492, reformasi gereja 1517. Perbedaan ini dikarenakan upaya-upaya kebangkitan Eropa tidak terjadi secara bersamaan di Eropa. Sejarawan sendiri memiliki pandangan masing-masing terhadap dampak dari peristiwa-peristiwa tersebut. Peristiwa-peristiwa penting di abad pertengahan seperti Black Death dan Great Famine, kualitas hidup yang rendah adalah salah satu dari hal yang bangsa Eropa rasakan pada abad ke-14. Kedua peristiwa ini mengakibatkan populasi Eropa turun hingga setengahnya.